Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara install web server di lokal PC kita sebelum kita nanti membangun website atau develop website di lokal PC kita ya. Nanti web server ini bisa kita gunakan untuk develop website baik itu yang menggunakan CMS atau content management system sebagai contoh mungkin WordPress atau kita mau custom development yang kita bisa ngoding sendiri. Nah, kita bisa gunakan web server ini. Kita gunakan yang paling familiar di dunia web server ya. Kita gunakan XMPP aja. Kita bisa ketikkan download XMPP. Di sini masih saya ada history nih beberapa hari yang lalu. Oke, kita tinggal klik download ini. Nah, ini ada beberapa pilihan di sini. Ada XMPP for Windows, ada yang Linux, ada juga yang OS X. Nah, karena di sini gambarnya Windows ya di PC saya, jadi saya akan download yang versi Windows dan saya akan pilih yang latest, yang paling terakhir ya. Di sini ada PHP 802 yang paling terakhir. Dan kebetulan PC-nya sudah 64 bit juga di sini untuk sistem operasinya. Jadi kita download ini aja. Kita klik aja. Oke. Nah, ini dia mulai download di sini. Kalau nanti di apa namanya di PC kawan-kawan nggak muncul ya, tidak muncul download otomatisnya ini, diklik ini aja ya nanti ya, biar nanti dia munculin untuk ke direct linknya untuk download package ini atau installer ini, gitu ya. Kita tunggu beberapa saat, mudah-mudahan internetnya oke sehingga nggak terlalu lama nunggunya. Oke. Nah, kegunaan dari XMPP ini apa sih sebenarnya? Kalau kawan-kawan melakukan development, eh, bisa saja sih sebenarnya kita langsung develop itu di web server yang online gitu ya. Contoh di hosting langsung gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan kita perlu debug sesuatu atau ngecek sesuatu dulu sebelum naik versi ke hosting ya, ke hosting yang sudah dipublish online atau mungkin ke production ya. Jadi XMPP ini bisa kita gunakan untuk fase developmentnya, jadi atau fase pengembangannya gitu. Cara gampangnya gitu, fase masaknya lah, masa aplikasinya gitu ya, masa websitenya. Em, kita bisa otak-atik menggunakan web server yang ada di lokal PC kita, gitu aja sih. Oke, ini sedikit lagi untuk downloadnya. Oke, nanti kita akan demokan bagaimana cara instalasinya ya, secara komplit. Oke, dikit lagi nih. Eh, Oke, setelah selesai kita bisa open langsung saja. Nanti akan ada apa namanya message seperti ini. Do you want to allow this app to make change to your device? Ya, kita yes saja karena kan kita perlu apa namanya kita perlu install ya. Oke, oke. It seem ya saya punya antivirus ya memang ya. Continue aja lah ya. Tanpa oke aja. Oke, nah welcome to the XMPP setup wizard. Kita next. Nah, di sini ada pilihan nih, kita mau install servernya untuk apa aja. Ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury Mail Server, sama Tomcat. Yang kita perlukan Apache sama MySQL aja sebenarnya. FileZilla itu kita gunakan nanti kalau kita mau ngupload mungkin ke hosting yang online ya. Jadi kita tick yang tiga ini aja, Apache, MySQL, sama FileZilla FTP server. Nah, programming language-nya di sini ada support PHP sama Perl. Nah, lalu untuk yang eh, yang lain untuk yang database-nya kita perlu UI-nya juga agar untuk memanage database-nya atau
apa namanya, masak database-nya agar lebih mudah gitu ya, kita gunakan phpMyAdmin aja. Web Blazor-nya nggak usah, fix send email-nya nggak usah, oke. Jadi kita perlu Apache, MySQL, FileZilla server ini optional ya. Kita bisa menggunakan file server FTP server yang lain juga, sebenarnya ada pilihan yang lain juga. Tapi di sini udah include yang kita install aja. PHP sama Perl-nya dicentang aja, lalu phpMyAdmin-nya dicentang juga. Oke, kita klik next. Nah, di sini ada kita disuruh milih foldernya ya, kita mau install di mana. Nah, secara default dia akan install di drive C gitu ya, atau katakanlah drive yang kita gunakan untuk install sistem operasinya. Nah, di sini saya sudah siapin satu directory yang lain. Saya sih lebih suka di directory yang bukan ada, yang tidak ada OS-nya gitu ya. Saya bikin XMPP di sini, di D, lalu ada discovery, ada XMPP. Saya select di sini. Sorry, tadi di E ya. Cuman nama drive-nya tadi data gitu ya. Jadi di discovery XMPP tinggal diklik next aja. Tujuannya apa sih sebenarnya? Biar apabila nanti sistem operasinya crash ya di lokal kita, kita masih bisa untuk apa namanya? Untuk eh, jadi file kita masih tetap aman gitu ya di lokal kita, karena OS-nya yang crash, mungkin OS-nya di C dan data kita di D atau di E gitu ya. E-nya masih bisa diselamatkan gitu kan. Oke, setup is now ready to begin installing XMPP on your computer. Kita klik next saja. Oke, ini udah mulai installing ini. Ini unpackaging files. Ya, kita tunggu aja lah ya. Nah, ini akan memakan waktu beberapa saat, lumayan memakan waktu, jadi sedikit bersabar ya. Oke kawan-kawan, ini udah selesai instalasinya. Jadi kita bisa klik finish saja. Nah, di sini ada pilihan, do you want to start the control panel now? Better kita start aja ya. Kita langsung cobain aja. Oke, kita udah start control panelnya. Nah, ini adalah control panel dari XMPP-nya. Nah, sebelum ke control panel kita start ya, better tadi kan kita install di drive E, di data E, nah di folder discovery, lalu di subfolder XMPP. Nah, ini dia. Sekarang ada file ini. Ini adalah filenya XMPP. Nah, kita coba akses browser aja untuk mastiin. Cuman kita start dulu servisnya. Apache-nya kita start, SQL-nya kita start juga. Oke, kita open browser, Chrome. Oke. Nah, cara ngetesnya apakah oke atau enggak hasil instalasi kita ya, kita tinggal localhost saja ya. Localhost. Nah, ini kalau instalasinya nggak ada masalah, jadi kita bisa akses localhost, kita akan diarahkan ke localhost dashboard gitu ya. Nah, selain itu kita bisa coba juga di sini ya. Paling gampang adalah kita ping aja, ping localhost. Nah, ini bisa ya, kita ping localhostnya. Jadi server kita udah hidup. Oke, kita exit aja. Nah, sekarang untuk memastikan ini jalan ya. Nah, nanti kita naruh scriptnya di mana gitu kan ya. Nah, scriptnya itu nanti kita bisa taruh di htdocs ini. Jadi XMPP atau folder instalasi kita ke htdocs. Ini adalah index, ini adalah kalau kita buka isinya adalah untuk menampilkan tadi yang dashboard tadi. Nah, kita bikin satu lagi nih file index.php. Kita copy aja. Index.php custom lah ya gitu. Custom, kita edit dulu. Oke, di sini kita coba bikin ngeprint sesuatu atau ngeluarin kalimat sesuatu ya. Oke, echo hello world. Nah, ini adalah ini yang biasa ya, maksudnya kalimat yang paling sering kita gunakan untuk ngetes sesuatu. Oke, kita tinggal akses aja di sini.
index.custom.php. Sorry. Nah, ini udah muncul nih. Ini artinya dia web servernya sudah jalan dengan baik dan kita bisa akses gitu ya. Nah, lalu kalau mau mengakses phpMyAdmin-nya di mana nih? Nah, kita balik ke ini aja. Sorry, ada i-nya. Nah, ke sini kita bisa akses phpMyAdmin di sini. Nah, ini. Nah, ini yang tadi kita perlu, kenapa kita perlukan phpMyAdmin ya. Nanti di sini kita bisa create database baru lah di sini. Nah, cara create database barunya di sini kita create aja ya, db test db discovery aja. Pakai kecil aja ya, discovery. Oke, kita create aja. Nah, kita udah punya database nih di sini, database MySQL. Kita create tabel 1, number of column-nya 2 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, sorry, kita go di sini. Ini kolom 1, ini kolom 2. Kolom 2. Kolom 1 biasanya integer, kita gunakan untuk auto increment atau apa namanya, unique ID nantinya ya. Oke, kita coba di sini varchar, kita save aja. Olengnya belum ya, 10. Sorry, harganya 100 ya. Ini saya lagi rada ngantuk nih kawan-kawan. Oke, kita udah punya di sini tabelnya, database-nya DB Discovery yang kita tadi bikin. Tabelnya tabel 1, ini buat ngetes saja. Di sini ada kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini adalah permulaan saja. Nanti kita di next-nya saya akan ajarin bagaimana cara install WordPress di lokal kita sampai dengan nanti kita apa namanya, upin WordPress-nya gitu. Oke, mungkin itu dulu pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mau nge-stop servernya gimana ya, tinggal di stop aja. Mastiin dia udah stop atau belum, tinggal diakses aja ini. Oke, localhost-nya harusnya dia mati di sini. Service-nya. Oke, sudah mati ya. Jadi udah stop. Kalau mau start lagi tinggal start lagi. Nah, ini dia naik lagi kan. Oke, mungkin itu dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba.